Hai para penggemar keuangan, kita semua mengejar kesuksesan dan kekayaan, tapi semua orang membuat kesalahan di sepanjang prosesnya. Kamu pikir kamu satu-satunya? Coba pikir lagi. Untuk membuktikannya, hari ini aku punya beberapa video dari orang-orang sukses yang telah membagikan kesalahan yang mereka temui. Ayo kita selami. Aku mengikuti wawancara pekerjaan sebanyak 58 kali, dan aku ditolak setiap kalinya. Lantas aku tahu alasannya sekarang, tapi pada saat itu sangat menghancurkanku. Apa alasannya? Jika kamu berpikir kamu lebih baik dari orang yang mewawancaraimu, itu bisa terlihat. Tentu saja menjadi sombong tidaklah baik, terutama saat berbicara dengan calon pemberi kerja. Lebih baik bersikap rendah hati dan biarkan pencapaian kerjamu yang berbicara. Percayalah teman-teman, itu jauh lebih efektif. Kesalahan bukan hanya tentang perilaku, kesalahan teknis juga sangat penting karena secara langsung memengaruhi proses kerja dan hasil. Jadi mari kita lihat video berikutnya. Ingatlah, dan bahkan lebih baik lagi, catatlah. Kebanyakan pengusaha, jika kamu menonton ini, aku belum pernah melihat bisnis yang mengikuti proyeksi yang ada di lembar kerja Excel. Oke, Excel berbohong, karena kamu yang memasukkan asumsi-asumsinya. Benar, jadi di Excel, dari bulan pertama kamu menghasilkan $1 juta, lantas kemudian terus meningkat seperti ini. Kenyataannya itu seperti tongkat hoki yang besar. Benar, dibutuhkan banyak uang untuk bisnis di awal. Benar, sebelum kamu bisa mendapatkan hasil apapun. Dan yang juga banyak pengusaha tidak mengerti, itu juga adalah waktu saat kamu bekerja paling keras. Jadi, ini merupakan bagian dari dunia kerja yang kamu miliki sebelumnya. Karena di dunia kerja sebelumnya itu kamu bekerja dan dibayar. Dibayar benar. Di sini kamu bekerja dan kamu membayar. Aku tidak yakin akan semua ini. Pemikiran yang menarik. Dari sudut pandangku, spreadsheet seharusnya lebih banyak digunakan untuk pelacakan dan pelaporan daripada perencanaan. Lagi pula Excel sangat praktis. Aku tidak akan tahu berapa banyak biji bunga matahari yang kumiliki tanpa Excel. Tinggalkan di kolom komentar alat apa yang kamu gunakan untuk perencanaan dan manajemen data. Aku penasaran ingin tahu. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Hai teman-teman kriptoku, kangen nggak? Karena aku jelas kangen kalian. Hari ini kita akan membahas beberapa topik berat, seperti sedikit tentang pajak dan menanam uang ke teknologi baru. Kira-kira berapa banyak orang yang menginvestasikan dana ke AI saat ini? Nah, ayo kita simak dan lihat apakah tebakan kamu tepat. Apakah kamu tahu berapa PDB dunia? Tidak. Sekitar $100 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 50 hingga 60% ada di tenaga kerja. Teknologi kira-kira sebesar 15% dari itu, dan selama dekade berikutnya, jika kita tumbuhkan pada tingkat pertumbuhan PDB tradisional, itu akan menjadi antara 125 hingga 130. Bagaimana jika teknologi tumbuh dari 15 menjadi 20%? Itu seperti 25 triliun dalam perusahaan teknologi. Naik dari katakanlah 15 triliun hari ini. Jadi 10 triliun pengeluaran tahunan akan tercipta untuk perusahaan teknologi selama dekade berikutnya. Ketika kamu berpikir tentang $200 miliar yang dihabiskan untuk capex, kupikir pertanyaannya benar-benar 200 miliar itu seharusnya menghasilkan 600 miliar pendapatan. Kupikir pendapatannya akan ada. Karena sekali lagi kita tidak hanya menangani perangkat lunak linier seperti yang kukatakan, kita menangani tenaga kerja dan kekurangan tenaga kerja dan hal-hal yang bisa dilakukan manusia, tapi itu bagian terburuk dari pekerjaan kita, atau kita tidak memiliki cukup orang yang bisa melakukan pekerjaan itu. Wow, itu benar-benar jumlah uang yang besar. Aku tidak tahu kalau begitu banyak uang yang dialirkan ke teknologi. AI memang berguna untuk banyak hal, tapi aku masih menunggu robot yang bisa memilah biji bunga matahari. Semoga kita segera mendapatkannya. Sekarang, mari kita bahas topik yang agak sensitif bagi semua investor pajak. Namun kali ini, kita akan mendengarkan dari seorang inovator terkemuka yang aku yakin sebagian besar dari kalian sudah kenal baik. Jadi, lanjutkan Elon. Anda dikenai pajak atas apa yang Anda hasilkan. Anda dikenai pajak atas apa yang Anda beli. Dan Anda dikenai pajak atas apa yang Anda miliki. Dan rasanya, oke, ini adalah Anda tahu pajak. Lalu untuk apa uang itu dibelanjakan? Beberapa hal yang bahkan Anda tidak setuju. Jadi itulah mengapa kita perlu mengurangi ukuran pemerintah dan hanya membelanjakan lebih sedikit uang dan biarkan orang-orang mempertahankan lebih banyak dari uang hasil jerih payah mereka. Itu, ya begitu. Tidak ada yang suka membayar pajak, tapi sepertinya kita tidak bisa benar-benar hidup tanpanya juga. Namun, orang ini baru saja menciptakan robot humanoid. Jadi mungkin dia menemukan sesuatu? Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian setuju dengan Elon? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan biarkan perdebatan dimulai. Itu saja untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dan aku akan bertemu kalian di episode berikutnya. Selamat tinggal untuk saat ini dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.